Bani Israel adalah sebuah bangsa atau kabilah yang berasal dari keturunan Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Dahulu, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak atau cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dibesarkan di wilayah bangsa Kan'an di Jazirah Arab. Awalnya beliau tinggal di Palestina dan kemudian hijrah ke pedalaman padang pasir di selatan Palestina, tak jauh dari Sinai. Selama hidup, Nabi Yakub memiliki 4 istri dan dikaruniai 12 anak. Di antaranya yaitu bernama Rawi, Sam'un, Lewi, Yehusa, Yesakir, Zeblau, Nabi Yusuf, Benyamin, Neftali, Gad, dan Asher. Setelah terjadinya kisah pilu Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, Nabi Yakub beserta anak cucunya kemudian memilih berpindah tempat ke Mesir. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina, lalu wafat dan dimakamkan di sana. Sementara anak cucunya atau dikenal dengan sebutan Bani Israel tetap tinggal di Mesir. Setelah wafatnya Nabi Yakub, tongkat kenabian diteruskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berupaya berjuang mendakwakan ajaran Allah, namun setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam lantas berakhir ketika beliau wafat. Setelah wafatnya Nabi Yusuf, kehidupan Bani Israel di Mesir kian berubah menjadi buruk. Nabi mereka kian hari kian merana dan menyedihkan, apalagi ketika di bawah kepemimpinan Raja Fir'aun. Kala itu orang-orang Bani Israel banyak yang mengalami penindasan dan pelecehan oleh Fir'aun. Tidak hanya itu, mereka juga banyak yang dijadikan budak oleh Fir'aun. Kezaliman Fir'aun kepada orang Bani Israel semakin menggila ketika ia mendengar berita dari tukang ramal bahwa lahirnya seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Awalnya Raja Fir'aun pernah bermimpi melihat kobaran api dari Baitul Maqdis Palestina yang kemudian menghanguskan kota Mesir. Para tukang ramal Fir'aun menjelaskan arti mimpi itu, bahwa memang kelak akan ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Mendengar berita itu, emosi Fir'aun kemudian menjadi memuncak. Ia kemudian gencar mencari bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel untuk disembelih. Bayi laki-laki yang baru lahir semuanya lantas Fir'aun habisi dengan keji, sedangkan untuk bayi perempuan mereka lantas tetap dibiarkan hidup. Itulah ambisi kekejaman Fir'aun yang hanya untuk melindungi kerajaannya dari kehancuran. Selain itu, Fir'aun juga mengklaim kalau dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Waktu itu lahirlah Nabi Musa dan Allah selamatkan beliau dari pembantaian Fir'aun. Di masa dewasanya Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan dan mengeluarkan Bani Israel dari negara Mesir. Nabi Musa juga berusaha berdakwah kepada Fir'aun untuk mengajarkannya bertaubat, menghentikan kezaliman dan beriman kepada Allah SWT. Namun usaha Nabi Musa selalu saja gagal. Fir'aun dengan tegas selalu menolak ajakan dan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Padahal sudah banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang Allah tunjukkan kepada Fir'aun. Namun tetap saja Fir'aun membangkang. Dari sinilah awal mula munculnya Yahudi yang dijadikan sebagai agama serta syariat. Peristiwa ini disertai dengan adanya perlawanan, pengkhianatan, dan kedurhakaan terhadap Nabi Allah. Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel untuk meninggalkan Mesir, kemudian menuju tanah Sinai. Namun Fir'aun dan bala tentaranya mengetahuinya dan kemudian mengejar mereka. Sesampainya di tepi laut, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah Laut Merah guna menyelamatkan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya lantas menyeberangi laut dan selamat, sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di laut. Dikisahkan dahulu, kata Yahudi, diungkapkan untuk semua pengikut syariat kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, baik sebelum dan sesudah kitab Taurat diubah. Setelah menyaksikan peristiwa dahsyat tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya di lautan, orang-orang Yahudi Bani Israel kemudian berubah dan menjadi kufur kepada Nabi Musa alaihissalam.
padahal mereka dengan jelas telah menyaksikan banyak mukjizat luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam. Rupanya orang-orang Yahudi sudah terpengaruh paham rezim Fir'aun sehingga membuat akidah hancur. Orang-orang Yahudi, Bani Israel, juga hidup dengan bermalas-malasan. Setelah itu, Nabi Musa lantas meninggalkan orang-orang Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah dan mengambil kitab Taurat dari Bukit Tur di wilayah Sinai. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari dan menunjuk saudaranya untuk memimpin Bani Israel. Namun setelah Bani Israel tinggal oleh Nabi Musa, mereka malah kemudian menyimpang dari ajaran Nabi Musa alaihissalam bahwa orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin memang tidak menyukai para kaum muslimin, sehingga mereka tetap mempertahankan agama dan keyakinan mereka. Hingga sekarang contoh bukti itu bisa dilihat dari konflik yang kerap meletus antara Muslim Palestina dan keturunan Yahudi di Israel. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin merevisi bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.